Serial Berdamai dengan Diri Sendiri jilid 1. Kristus mengasihimu apa adanya. Bacaan firman Tuhan Roma 7 ayat 24 sampai dengan 25. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Tradisi keji yang dilakukan oleh para tiran zaman dahulu adalah mengikat mayat pada tubuh tawanannya sebagai hukuman. Tawan itu dibiarkan hidup dengan mayat yang melekat kemanapun dia pergi. Hal ini menggambarkan betapa beratnya dosa yang harus ditanggung. Secara perlahan dan pasti si penanggung mayat itu akan mati bersama dengan bangkai membusuk itu. Maut seakan menjadi sahabat sejati yang selalu hadir dan menghantui diri sehingga tidak ada waktu untuk berbahagia. Demikianlah dosa tanpa belas kasihan membunuh korbannya. 3 pokok renungan. Renungan yang pertama, dosa hanya membuahkan petaka dan nestapa. Kalimat aku manusia celaka rata-rata menyiratkan penderitaan akibat dari konflik yang paling menyakitkan, yaitu perjuangan melawan ketidakbenaran yang terus-menerus bangkit dan menyeleksi pendosa itu untuk mengulangi kesalahan dan dosanya, seperti dalam Roma 7 ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki itu apa yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dosa dan rasa bersalah senantiasa menghasilkan rasa sakit dan kesusahan. Pergulatan antara kebaikan melawan kejahatan ini merupakan realita yang menyakitkan. Perjuangan batin ini sangat mengganggu perdamaian dan membuat hidup semakin sengsara. Mazmur 51:11-12 mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Dosa hanya mendatangkan petaka, karena itu bertobatlah. Pokok renungan kedua, berjuang tanpa henti namun tanpa hasil. Kalimat siapakah yang akan melepaskan aku? Ini merupakan jeritan yang adalah gambaran kondisi pikiran yang sangat menderita dan sadar akan kelemahan diri sendiri, serta mencari pertolongan. Akibat yang ditimbulkan oleh mayat busuk yang dekat pada satu tubuh yang sehat meluncur ke dunia mati tanpa mampu menyelamatkan diri. Sebagaimana tulis dalam Roma 7 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang dia di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum ini jika aku hendak berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ketika hukum maut berkuasa atas diri kita, sesungguhnya kita sedang turut ke jurang maut. Tubuh maut ini, frasa ini berbicara tentang tubuh pembungkus jiwa yang rusak dan yang cenderung melakukan yang jahat, seperti dikatakan dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada satupun yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Fakta ini membuktikan hukum dosa itu ada dan bersembunyi dalam anggota-anggota tubuhku, dan kita harus mencari pertolongannya agar bisa terlepas. Bapak yang terakhir, syukur kepada Kristus menerimaku apa adanya. Ungkapan tubuh maut ini adalah pernyataan yang lazim bagi para Hebraisme, yaitu menunjukkan satu tubuh yang kecenderungan yang mematikan. Hal itu memaparkan prinsip-prinsip manusiawi yang bejat, yaitu kecintaannya terhadap duniawi yang jahat dan menuntun pada kematian kekal. Kematian yang mencakup segala kesengsaraan kekal akibat dosa. Ayat 7-9 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dunia orang mati dan tidak muncul lagi. Neraka bukanlah tempat yang indah dan nyaman. Mazmur 6 ayat 5 mengatakan, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Yaitu kemalangan kekal di neraka. Neraka adalah petaka abadi. Syukur kepadalah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada yang lebih indah selain daripada menyadari betapa kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita dari maut
Hanya Kristuslah satu-satunya penyelamat kita. Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia. Disebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Tuhan Yesus berkati kita. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, dosa adalah penyakit menular yang menyebar dan merasuki jiwa, bahkan mendatangkan kematian kekal. Hukum telah tidak mampu membebaskan kita, namun kasih karunia-Nya yang membebaskan kita. Efesus 2:8 mengatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang kedua, tidak seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari belenggu dosa. Roma 7:22, sebab di dalam batinku aku suka melayan Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Karena itu kita butuh Kristus agar diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir, karena Kristus kita jadikan anak-anak yang dikasihinya. Roma 8:15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati.